Dulu banyak yang mencibir Pertamina meremehkan kiprahnya di dunia energi. Tak sedikit yang menyebut bahwa Pertamina tak akan pernah bisa menyaingi Petronas, raksasa minyak dan gas Malaysia yang dianggap maju dan lebih kuat. Namun angin sejarah telah berbalik. Kini Petronas justru terombang-ambing dalam krisis menghadapi ancaman kebangkrutan yang mengintai di depan mata. Warga Malaysia pun mulai panik, ketakutan bahwa ikon kebanggaan mereka akan runtuh dalam sekejap. Petronas yang selama ini bergantung pada ladang minyak dan gas lepas pantai, kini menghadapi tantangan terbesar sepanjang sejarah. Harga minyak yang berfluktuasi, investasi yang mulai seret, serta eksplorasi yang tak lagi menguntungkan, membuat keuangan perusahaan raksasa ini terguncang hebat. Ditambah lagi dengan meningkatnya tekanan global terhadap energi hijau, Petronas seperti kehilangan arah, berusaha keras di tengah badai perubahan industri yang semakin cepat. Sementara itu, di sisi lain, Pertamina melaju bagaikan harimau yang telah bangun dari tidur panjangnya. Di bawah strategi hilirisasi energi yang semakin kuat, Pertamina tidak hanya mengandalkan minyak mentah, tetapi juga mengembangkan kilang-kilang modern, membangun infrastruktur energi baru, serta memperluas bisnisnya hingga ke luar negeri. Dengan proyek ambisius seperti Refinery Development Master Plan atau RDMP dan Grassroots Refinery atau GRR, Pertamina kini tak hanya menjadi pemain lokal, tetapi juga pesaing serius di level internasional. Malaysia semakin ketar-ketir. Ketahui bahwa Indonesia mulai mengurangi ekspor gasnya ke negeri jiran itu. Jika dulu Malaysia dengan santainya menikmati pasokan gas murah dari Indonesia, kini mereka mulai kesulitan mencari alternatif. Proyek gas Masela dan Blok Rokan kini dikelola penuh oleh Indonesia, membuat Malaysia semakin kehilangan pegangan. Kini, mereka tidak lagi bisa menggantungkan diri pada sumber daya Indonesia seperti dulu. Sementara itu, Petronas semakin merugi, tak mampu bersaing dengan Pertamina yang menancapkan taringnya di industri energi global. Kegelisahan Malaysia semakin nyata, tidak hanya karena Petronas mulai kehilangan pijakannya di industri migas, tetapi juga karena Indonesia kini mulai membangun infrastruktur energi yang jauh lebih maju dan mandiri. Dengan hilirisasi yang semakin digencarkan, Indonesia tidak lagi menjual bahan mentah murah seperti di masa lalu. Malaysia yang selama ini menikmati hasil bahan mentah Indonesia kini harus menghadapi kenyataan pahit. Indonesia telah belajar dari sejarah dan tidak akan membiarkan diri dieksploitasi lagi. Keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor gas murah ke Malaysia menjadi pukulan telak bagi ekonomi negeri jiran. Kuala Lumpur yang dulu menikmati kemudahan pasokan dari Indonesia, kini harus merogoh kocek lebih dalam, mencari alternatif energi. Tidak hanya itu, proyek-proyek energi baru Pertamina, termasuk investasi besar-besaran, dan energi hijau, dan pengembangan kilang, semakin membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya raksasa energi, tetapi juga pelopor dalam transisi energi bersih di Asia Tenggara. Di saat Malaysia mengalami kemunduran, Pertamina justru semakin melesat dengan teknologi dan inovasi terbaru. Pengembangan energi hijau yang semakin gencar dilakukan Indonesia membuat negara ini semakin diperhitungkan di dunia internasional. Investor dari berbagai negara mulai melirik Pertamina sebagai mitra strategis, sesuatu yang membuat Malaysia semakin terpojok. Petronas yang dulu jumawa kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka mulai tertinggal jauh. Warga Malaysia pun mulai menjerit melihat keadaan ini. Krisis energi yang mulai menghantui negara mereka membuat harga bakar melonjak tajam. Tidak hanya itu, subsidi yang selama ini diberikan pemerintah Malaysia mulai berkurang drastis karena pendapatan dari beberapa kontrak kerjasama yang mereka andalkan kini mulai diputus atau tidak diperpanjang karena banyak negara yang lebih bekerja sama dengan Indonesia. Dunia kini mulai menyadari bahwa Pertamina adalah kekuatan baru yang tidak bisa diremehkan. Malaysia hanya bisa menggigit jari melihat bagaimana Indonesia semakin berjaya dalam industri yang dulu mereka dominasi. Di dalam negeri Malaysia sendiri, dampaknya mulai terasa. Rakyat Malaysia yang dulu terbiasa dan harga bahan bakar bersubsidi, kini harus menghadapi kemungkinan harga yang semakin melonjak akibat keterpurukan Petronas. Pemerintah Malaysia pun mulai panik, mencari cara untuk mempertahankan Petronas
dari ancaman kebangkrutan yang semakin nyata. Namun, tanpa sumber daya yang cukup dan dengan tekanan ekonomi yang semakin besar, jalan menuju pemulihan semakin sulit bagi negeri jiran itu. Pemerintah Malaysia kini mulai kebingungan mencari solusi. Mereka mencoba menggenjot eksplorasi minyak baru, tetapi sumber daya yang mereka miliki semakin terbatas. Bahkan, beberapa proyek eksplorasi mereka mulai mengalami kendala teknis dan finansial. Sementara itu, Pertamina terus melesat dengan inovasi teknologi, menguasai pasar dengan strategi hilirisasi yang luar biasa. Akankah Petronas tumbang dan Malaysia terpuruk? Dengan tekanan global yang semakin besar dan ketidakmampuan Petronas dalam menghadapi persaingan, bukan tidak mungkin raksasa energi Malaysia ini akan benar-benar jatuh ke jurang kebangkrutan. Jika ini terjadi, Malaysia akan menghadapi krisis yang belum mereka alami sebelumnya. Di sisi lain, Indonesia terus melaju dengan kekuatan penuh, dengan dukungan penuh dari pemerintah, eksplorasi besar-besaran, serta strategi hilirisasi yang agresif. Pertamina kini benar-benar membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan energi yang tidak bisa diremehkan lagi. Malaysia boleh dulu sombong dan meremehkan, tetapi kini mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa masa kejayaan Petronas mulai pudar, sedangkan Pertamina terus menyalakan obor kejayaan bagi Indonesia. Di mata dunia, reputasi Indonesia semakin melejit. Investor global mulai melirik Indonesia sebagai destinasi utama dalam sektor energi, sementara Malaysia semakin kehilangan daya tariknya. Jika dulu Singapura dan Malaysia bisa dengan santainya mengendalikan jalur pasokan energi di Asia Tenggara, kini senario itu berubah drastis. Indonesia telah mengambil alih peran sebagai pusat energi regional, membuat Malaysia dan Singapura tidak bisa lagi memandang rendah kekuatan industri Indonesia. Pandangan dunia terhadap Indonesia kini mengalami pergeseran besar. Jika dulu Indonesia hanya dianggap sebagai penyedia bahan mentah murah bagi negara lain, kini citra itu telah berubah total. Dengan kebijakan hilirisasi yang agresif dan keberhasilan Pertamina dalam memperkuat industrinya, Indonesia mulai mendapat pengakuan sebagai kekuatan ekonomi dan energi baru di Asia. Investor global mulai melirik Indonesia sebagai tujuan utama untuk investasi energi. Sementara, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa mulai memberikan perhatian lebih terhadap potensi Indonesia sebagai pemimpin energi di kawasan. Bahkan organisasi internasional seperti International Energy Agency, IEA, dan World Economic Forum, WEF, mulai menyoroti bagaimana kebijakan energi Indonesia menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, strategi ekonomi semakin serta peran strategis di jalur perdagangan internasional. Indonesia kini bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Malaysia dan Singapura yang selama ini menikmati keuntungan dari ketergantungan Indonesia